Jadinya jika seseorang yang rajin beribadah justru mendapatkan azab yang mengerikan, seorang ahli puasa yang selalu menunda berbuka mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Wajahnya tiba-tiba menghitam. Apakah ini bertanda dari Allah? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Kisah ini akan membuka mata kita semua. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini agar semakin banyak yang tercerahkan, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berpuasa adalah salah satu ibadah utama dalam Islam yang mengajarkan kesabaran, ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Namun Islam adalah agama yang seimbang, tidak membebani umatnya dengan hal yang menyulitkan. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan yang benar, termasuk dalam hal berbuka puasa. Salah satu sunnah yang sering beliau ingatkan adalah menyegerakan berbuka puasa saat azan maghrib berkumandang. Beliau bersabda, manusia akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada satu kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Ruh. Kisah ini tentang seorang ahli puasa yang sangat tekun beribadah, tetapi justru mendapatkan pengalaman mengerikan karena selalu menunda berbuka puasa. Dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Qayrawani, seorang ulama yang dikenal dengan keilmuannya, ia mendengar kisah ini dari seorang syekh yang memiliki banyak keutamaan. Syekh tersebut mendapat cerita dari seorang ahli fikih yang pernah memiliki seorang teman yang sangat gemar berpuasa. Ia adalah seorang yang sangat saleh dan taat beribadah. Ia sering melakukan puasa sunnah secara terus-menerus, bahkan hampir tidak pernah berhenti. Namun, ia memilih kebiasaan aneh. Ia selalu menunda berbuka puasa hingga larut malam, meskipun waktu maghrib telah tiba. Meskipun niatnya baik, yakni ingin menambah pahala dan menahan diri lebih lama, kebiasaan ini justru bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Di suatu malam, setelah menjalankan puasanya seperti biasa, lelaki ini pergi tidur. Namun dalam tidurnya ia mengalami mimpi yang sangat mengerikan dan nyata. Dalam mimpinya ia melihat dua sosok berkulit hitam datang kepadanya dengan wajah garam. Mereka meraih kedua tangannya dan menariknya dengan paksa menuju sebuah perapian besar yang menyala merah. Ia merasa sangat ketakutan, seolah-olah kejadian itu benar-benar nyata. Dengan suara gemetar, ia bertanya kepada kedua sosok itu, "Mengapa kalian melakukan ini kepadaku?" Lalu kedua sosok itu menjawab dengan suara menggelegar, "Karena engkau menyalahi sunnah Rasulullah. Sesungguhnya beliau telah memerintahkan umatnya untuk menyegerakan berbuka, tetapi engkau justru menundanya." Mendengar jawaban itu, tubuhnya bergetar. Ia baru menyadari bahwa mengabaikan sunnah Nabi bukanlah perkara kecil. Ketika ia terbangun di pagi harinya, ia masih dalam keadaan terkejut dan napasnya terengah-engah. Namun yang lebih mengejutkan adalah ia meraba wajahnya dengan tangan gemetar dan segera berlari menuju cermin. Apa yang ia alami dalam mimpi benar-benar terjadi di dunia nyata. Wajahnya seperti terbakar oleh api, sebagai peringatan langsung atas kebiasaannya yang menyalahi sunnah Rasulullah. Karena merasa malu dan takut, ia menutupi wajahnya dengan kain agar orang-orang tidak melihat perubahan yang mengerikan itu. Sejak saat itu, ia pun menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengakhirkan berbuka puasa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Rasulullah selalu menekankan pentingnya berbuka tepat waktu karena ada keberkahan dalam menyegerakan berbuka. Hadis tentang keutamaan menyegerakan berbuka, manusia akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menunda berbuka bukanlah kebiasaan yang dianjurkan, dan justru menyegerakan berbuka adalah sunnah yang membawa keberkahan. Hadis tentang sunnah Rasulullah dalam berbuka, jika salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air karena air itu suci. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari hadis ini kita juga belajar bahwa Rasulullah selalu berbuka dengan sesuatu yang ringan dan tidak menunda-nunda waktu berbuka. Hadis tentang umat yang menyelisih sunnah. Barang siapa yang menyalahi sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kisah ahli puasa dalam cerita ini adalah contoh nyata bagaimana seorang yang sangat rajin beribadah, tetapi karena menyalahi sunnah justru mendapatkan teguran keras dari Allah. Pelajaran penting dari kisah ini, menyegerakan berbuka adalah sunnah yang harus ditaati. Rasulullah menekankan bahwa menunda berbuka bukanlah ibadah tambahan yang dianjurkan. Justru, menyegerakan berbuka adalah sunnah yang membawa keberkahan. Berlebihan dalam ibadah tanpa ilmu bisa berbahaya. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu bisa membawa akibat buruk. Islam mengajarkan ibadah yang seimbang, bukan ibadah yang memberatkan diri sendiri tanpa petunjuk Rasulullah. Mengabaikan sunnah bisa mendatangkan azab. Meskipun ia adalah orang yang rajin berpuasa, menyalahi sunnah bisa mendatangkan teguran dari Allah. Kisah ini menjadi peringatan keras bahwa mengabaikan sunnah Rasulullah bukanlah hal sepele. Islam adalah agama yang seimbang. Berpuasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi juga mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah selalu memberi contoh untuk berbuka dan dengan segera, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh hikmah dan rahmat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada sunnah Rasulullah adalah bagian penting dalam ibadah. Jangan menunda berbuka puasa. Ikutilah sunnah Rasulullah dengan segera berbuka ketika waktu maghrib tiba. Jangan berlebihan dalam ibadah hingga melanggar aturan yang telah ditetapkan. Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan keseimbangan, bukan agama yang membebani umatnya. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga agar kita selalu menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan semakin mencintai sunnah Rasulullah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.